فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ifadatul Zawati Ifadatul Zawil Afham Syarah Umdatul Ahkam karya Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuquri asbahullah, seperti biasanya tafadhalu. Naam, asantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan, disimak baik-baik. Serius, jenius, fokus. Qala al-mu'allif asbahullah, halaman 270, disimak kitabnya ya, 270 yang punya kitab. Hukmul isyarah fi khutbatil jum'ah minal mustami'. Hukum mengisyaratkan dalam keadaan khutbah Jumat dari mustami'. Mustami' itu jamaah. Sesama jamaah isyaratkan kepada yang lainnya, hukumnya bagaimana gitu, boleh enggak? Paham ya? Isyaratkan dalam artian nyuruh orang lain diam dengan isyarat, ya, nyuruh orang lain duduk dengan isyarat. Boleh enggak? Mustami' jamaah itu boleh enggak mengisyaratkan itu? Kata beliau, wala khilafa fi jawazil isyarah bainal ulama. Tidak ada perselisihan di antara para ulama mengenai bolehnya mengisyaratkan. Karena isyarat bukan suara kan? Isyarat bukan suara. Kemarin yang dilarang itu ketika khutbah berlangsung adalah apa? Suara. Ansit. Nyuruh orang lain diam tapi dengan suara. Diam kamu, diam ente misalkan. Nah, seperti itu. Tapi kalau dengan isyarat bagaimana? Gitu loh. Kata beliau, para ulama tidak ada khilaf mengenai bolehnya isyarat. Illa ma hukiya an Tawus wahdah. Kecuali pendapat yang dihikayatkan di Tawus sendirian. Wala yasih, dan tidak benar. Li'anna al-isyarata fi shalah jaizatun. Karena isyarat saja dalam salat itu boleh. Fa fi halil khutbah aula, maka terlebih-lebih lagi ketika dalam keadaan khutbah lebih pantas lagi diperbolehkan. Sudah paham ya? Salat aja boleh isyarat, yang kira-kira diperlukan boleh mengisyaratkan. Nah, ini khutbah bukan salat. Itu lebih aula lagi kalau diperbolehkan itu loh. Sudah paham ya? Naam. Wa fil babi, dalam bab ini, an Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a yaumil jum'ah tabaraka wa huwa qa'imun fadzakkarna bi ayyamillah. Artinya, barakallahu fiikum, di dalam bab ini ada hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW waktu itu membaca di hari Jumat surat Tabarak, surat Al-Mulk ya berarti ya. Naam. Wa huwa qa'imun, dalam keadaan beliau berdiri. Fadzakkarna bi ayyamillah, maka beliau mengingatkan kami dengan hari-hari Allah. Para ulama menjelaskan hari-hari Allah maksudnya adalah hari-hari ketika diberi nikmat, hari-hari ketika diuji dengan musibah, itu ayyamillah maksudnya. Paham ya? Ayyamillah maknanya an-ni'am, bisa juga al-musibah. Paham ya? Seperti itu. Wa Abu Darda au Abu Dar yaghmizuni. Kemudian ketika itu Abu Darda dan Abu Dar yaghmizuni, yaitu apa namanya itu? Menyeretku. Paham ya? Yaghmizuni, menyeret. Saya menyeret, apa istilahnya ya? Menarikku, menarikku. Paham? Naam. Faqala, kemudian ketika itu berkata, mata unzilat hadhihi surah. Ini padahal dalam kondisi apa? Khutbah Jumat. Paham ya? Khutbah Jumat. Naam. Jadi membaca surat Tabarak itu bukan di dalam waktu salat bukan, tapi di waktu khutbah. Dalam keadaan beliau berdiri khutbah maksudnya, bukan ketika salat. Kemudian dia menarikku dan seraya bertanya, mata unzilat hadhihi surah. Jadi ini ragu orang perawi, Imam Abu Dar, Imam Abu Darda ya. Nah,
Jadi Imam Abu Dar atau Abu Darda menarikku kemudian bertanya mata unzilat dari surah dalam kondisi khatib sedang berkhutbah ini. Paham? Inni lam asma'ha illal an. Aku belum pernah mendengarnya kecuali sekarang ini. Fa asyara ilaihi. Kemudian beliau mengisyaratkan kepadanya aniskut agar diam. Wallah alam kalau Arab Yaman itu biasanya isyarat diam seperti ini. Namanya yang umum seperti ini. Ini umum, mau di luar negeri dalam negeri insyaallah paham. Paham ya? Tapi ini kalau orang Arab ma'ruf ini. Suruh diam. Diam al-hudu was-sakinah biasanya. Mafhum? Intinya mengisyaratkan untuk diam. Falam mansarafu, kemudian tatkala mereka pergi, qala, beliau berkata sa'altuka mata unzilat hadhihi surah falam tukhbirni. Aku bertanya kepadamu kapan surat ini turun kemudian kamu tidak mengkabarkan kepadaku. Imam Abu Darda nanya tadi ya. Nanya kepada siapa? Ubay bin Ka'ab. Kemudian beliau mengisyaratkan ketika ditanya itu agar diam. Tatkala sudah selesai bicara lagi, tadi aku bertanya kepadamu kapan turunnya surat ini, kamu tidak mengkabarkan kepadaku. Faqala Ubay, kemudian Ubay mengatakan laisa laka min salatikal yaum illa ma laghauta. Lihat ini. Ancamannya ngeri ternyata ya. Tidak ada bagimu dari salatmu ini pada hari ini kecuali hanya perkara yang sia-sia. Kecuali perkara yang kamu buat sia-sia. Dalam artinya itu pahalanya sia-sia karena kamu sudah mencampuri dengan ucapan bicara tadi loh. Bisa dipahami ya? Naam. Akhirnya kurang percaya dan bertanya, "Fadzahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzalika." Kemudian setelah dapat informasi tersebut, akhirnya dia pergi kepada Rasulullah SAW menyebutkan tentang kejadian tersebut. Wa akhbarahu billadzi qala Ubay. Kemudian Abu Dar atau Abu Darda mengkabarkan apa yang disampaikan oleh Ubay. Faqala Rasulullah SAW, "Shadaqa Ubay." Ubay benar. Maksudnya tidak ada pahala bagi salatmu pada hari ini kecuali hanya apa? Perbuatan yang sia-sia. Karena ngobrol tadi, berbicara, tanya kapan turunnya surat ini. Jadi pahami ya? Syahidnya apa barakallahu fiik? Kalau dengan isyarat tidak masalah. Isyarat. Tapi kalau dengan suara, berbicara, ucapan, jangan. Mafhum? Naam. Kita lihat lagi berikutnya. Fihi ta'zimu sya'nil khutbah. Di sini ada pendalilan mengagungkan keadaan khutbah sendiri. Buktinya apa? Buktinya diperintahkan untuk diam. Id anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bis-sukut laha. Idnya apa namanya? Id ta'liliyah. Dikarenakan Nabi SAW beliau perintahkan untuk diam mendengarkan khutbah. Wa harramallahu azza wa jalla al-bai'a, dan Allah telah haramkan jual beli idza qama al-khatib laha, ketika khatib sudah berdiri untuk khutbah. Fas'au ila dzikrillah wa darul bai', maka bersegeralah kalian menuju kepada berzikir kepada Allah Ta'ala, datang Jumatan maksudnya, dan tinggalkanlah jual beli. Mahum insyaallah. Karena apa? Karena ada pengagungan terhadap kedudukan dan keadaan khutbah itu sendiri. Wa baqiyatul khutab ka khutbatul 'id wal kusuf wal istisqa la yalzam fiha as-sukut. Penting ini faedah ini. Dan sisa khutbah-khutbah yang lain seperti khutbah 'id, khutbah salat gerhana, khutbah salat istisqa tidak mengharuskan untuk diam. Wa innama yaskut al-insan liyastafid. Hanya saja mereka atau seseorang itu diam untuk mengambil faedah. Berarti boleh enggak misalkan sedang berlangsung khutbah Id dia ngobrol, boleh enggak? Enggak ada larangan. Paham ya? Berlangsung khutbah salat gerhana. Itu kan habis salat gerhana kan ada khutbah kan? Nah, boleh enggak bicara? Boleh, enggak ada larangan. Hanya saja manusia itu kadang diam itu untuk mengambil faedah dari khutbah yang disampaikan. Sudah pahami ya? Naam. Jadi kesimpulannya yang memiliki hukum khusus tidak boleh bicara ada ketika apa? Ketika khutbah Jumat sedang berlangsung. Mafhum? Bukan khutbah Id. Berikutnya, hukmus salati ala Nabi SAW fi khutbatil Jum'ah. Ini penting juga ini biar tahu bagaimana caranya. Kan kita kan dianjurkan bersolawat kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah sholawat. Nah, bagaimana sekarang kalau khutbah langsung jamaah boleh enggak mengucapkan sholawat misalkan? Ketika misalnya khatibnya mengucapkan lafaz Nabi Muhammad misalkan, boleh enggak jamaahnya bilang sallallahu alaihi wasallam misalkan. Nah, kita lihat
Wa ikhtalafa al-ulama fi mas'alatis shalah 'ala nabi. Para ulama selang pendapat mengenai permasalahan bersalawat atas nabi. Ketika apa ini? Ketika khatib sedang berkhutbah. Allahul musta'an. Ketika khatib sedang berkhutbah. Kita lihat sini. Istidlalan bi dhahiril hadis. Berdalilkan dengan zahir atau lahiriah hadisnya. Paham ya? Wa man dhahaba ila jawazis shalah. Afan. Fa dhahaba jumhuruhum ila jawazis shalah 'alaihi fi sirr. Jumhur berpendapat, paham ya? Bolehnya bersalawat atas Nabi tapi sir, pelan-pelan. Paham enggak pelan-pelan? Dia mungkin mengucapkannya enggak sallallahu alaihi wasallam pelan-pelan. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Wa dzaba ba'dhum, dan sebagian mereka berpendapat ila tahmid dzalik haram. Mau pelan, keras haram. Terus bagaimana diam? Diam. Naam. Istidlalan bi hadis, berdalilkan dengan hadis tadi itu. Ucapan ansit ada enggak boleh? Paham ya? Apalagi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak, lebih panjang lagi kan? Kemudian kita lihat wa man dhahaba ila jawazis shalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam istadalla bi hadits Ali radhiyallahu anhu. Dan orang yang berpendapat bolehnya bersalawat atas Nabi, maka berdalilkan juga dengan hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-bakhilu, ya, kondisikan al-bakhilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu adalah orang yang apabila disebutkan di sisinya, maksudnya disebutkan nama Rasulullah di sisinya, falam yusalli alayya, dia tidak bersalawat atasku, itu orang yang pelit. Seharusnya bersalawat kan, misalkan kita selain dalam keadaan khatib yang berkhutbah kan, kita kan dianjurkan bersalawat kan. Nah, bagaimana sekarang kalau pas khutbah itu berlangsung? Padahal kita lihat ini, yang orang yang pelit adalah orang yang ketika disebutkan namaku di sisinya dia tidak bersalawat kepadaku, diam aja. Padahal anjurannya bagaimana? Kalau kita sebutkan misalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya gitu. Karena bagaimana kalau khatib yang berkhutbah? Ada berapa pendapat ini? Pertama, boleh tapi pelan-pelan. Kedua, haram, enggak boleh. Paham ya? Yang mengatakan boleh, paham ya? Karena berdalilkan dengan hadis tadi itu, pelit kalau enggak salawat. Paham? Lebih hadis man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra, masyaallah. Dan juga berdalilkan dengan hadis barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu salawat saja, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Nah, kalau salawat datang dari Allah Ta'ala, apa maknanya kemarin? Apa maknanya kemarin kalau salawat datang dari Allah Ta'ala? Sanjungan dan pujian Allah Ta'ala terhadap hamba tersebut di hadapan para penduduk langit. Walladhi yastadil bi'umumil hadis la yunkar alaih. Lihat kata Syekh Abdul Hamid, dan orang yang berpendapat berdalilkan dengan keumuman hadis gak boleh diingkari. Jadi kalau ada yang bersalawat pelan-pelan gak boleh diingkari. Paham ya? Kenapa? Dikarenakan anna sholata 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam laysat bikalamin kharij. Karena bersalawat atas Nabi itu bukan ucapan yang di luar. Paham ya? Di luar pembahasan atau di luar acara Jumatan itu. Wa inna ma huwa min jinsil khutbah, ya kan? Hanya saja itu termasuk jenis daripada khutbah sendiri. Jadi kalau misalnya bersalawat, ada yang bersalawat pelan misalkan, itu enggak boleh diingkari. Karena dalilnya tadi sudah kita lewati. Bisa dipahami? Ya kalau seandainya dia mau diam, ya kembali ke hadis satunya enggak masalah juga. Paham ya? Tapi kalau khatib jelas bersalawat khatib kan. Nah, mustami'in loh, jamaah bagaimana? Kata Syekh Abdul Hamid, kalau seandainya berdalilkan dengan keumuman hadis tadi enggak boleh diingkari. Paham ya? Ya, boleh tapi kalau pelan tadi kan, enggak keras, pelan. Hukmu kalamil khatib ma'al mustami' wa kalam mustami' ma'al khatib. Sekarang itu kurang titik ya, kurang ya itu. Hukmu kalamil khatib ma'al mustami' wa kalam mustami' ma'al khatib, kurang ya itu. Hukum seorang khatib berbicara bersama mustami' jamaah, dan hukum jamaah berbicara bersama khatibnya. Wa yajuzu lil imam an yukallimal mu'tamin. Dan diperbolehkan bagi seorang imam mengajak bicara makmum-makmumnya. Wal aks, dan sebaliknya. Yajuzu lil ma'mum an yukallimal imam. Boleh bagi makmum mengajak bicara imam. Wa huwa yakhthub, dalam keadaan imam berkhutbah. Paham ya? Disimak itu ya. Diperbolehkan dua-duanya. Lima sabata fi Muslim, dikarenakan apa yang telah datang di dalam Sahih Muslim an Abi Rifa'ah anhu qala. Itu hadis Nabi Rifa'ah anhu qala, beliau berkata, intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhthub.
Waktu itu aku berakhir sampai kepada Nabi SAW dalam keadaan beliau berkhutbah. Faqala faqultu ya Rasulullah rajulun gharib. Kemudian na'am barakallahu fiik. Beliau berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, ini ada orang asing. Ja'a yas'al an dini, datang bertanya tentang agamanya. La yadri ma dinuh, dia enggak tahu apa agamanya. Qala, kemudian diucapkan fa'aqbala alayya Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menghadap kepadaku wa taraka khutbatah, meninggalkan khutbahnya. Bayangkan, awalnya beliau khutbah, meninggalkan khutbahnya untuk mengajak bicara orang tadi. Berarti menunjukkan kalau ada hajah keperluan boleh gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat ini. Wa taraka khutbatah, kemudian beliau meninggalkan khutbahnya. Hatta taha ilayya, sampai beliau sampai berakhir padaku, ketemu maksudnya. Fa'utiya bi kursi, kemudian datang dengan kursi. Hasibtu qawaimahu hadidan. Aku mengira waktu itu kursinya itu apa namanya itu, tiang-tiangnya atau kaki-kakinya itu terbuat dari besi. Qala, kemudian berkata faqa'ada alaihi Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW duduk, wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah. Akhirnya mulailah apa? Beliau datang mulai mengajari diriku dari apa yang Allah ajarkan kepadanya. Tsumma ata khutbah, kemudian datangi khutbahnya lagi. Fa atamma akhiraha. Akhirnya beliau sempurnakan khutbahnya. Berarti kan di awal permulaan khutbahnya belum selesai, kemudian diputus gitu ya. Beliau menjelaskan tadi, akhirnya setelah selesai menjelaskan beliau naik lagi mimbar, khutbah lagi. Berarti boleh ya seorang khatib ada bicara makmumnya selama ada keperluan. Nah, yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah azza wa jalla, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin.